Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fahuwa mursidu sakalain. Allahumma salli wa sallim ala hasan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsu ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala aidan may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, tiada kata yang paling afdal dan paling mulia kita ucapkan selain kata hamdan wa syukran. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Pengasih tidak pilih kasih, Allah yang Maha Penyayang tidak pandang sayang. Allah tidak pernah membeda-bedakan hambanya, yang kaya duduk berdampingan dengan orang miskin, orang yang berpangkat dan tidak punya pangkat, raja dengan rakyat jelata. Di hadapan Allah semua sama. Yang membedakan manusia di sisi Allah hanya satu, adalah siapa yang paling bertakwa, itulah yang termulia. Sebagaimana di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Jumat pada hari ini bertepatan 3 Juli 2026 dan bertepatan 18 Muharram 1448 Hijriah. Semoga di Jumat yang kita laksanakan pada hari ini, Jumat merupakan Jumat yang terbaik di antara Jumat yang pernah kita lakukan. Maka oleh karena itu, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman dan takwa. Karena dengan iman dan takwa lah yang menggerakkan langkah kita, menggerakkan kita sehingga kita berada di tempat ini untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Antara iman dan takwa itu sesuatu yang memiliki keterkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Iman secara bahasa diartikan adalah percaya, tasdik, membenarkan, meyakini. Tapi iman itu tidak cukup hanya diucapkan di mulut saja. Betapa banyak orang yang mengatakan dirinya beriman tapi dibantah oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yang artinya ada di antara manusia mengatakan saya beriman kepada Allah, beriman di hari akhir, wa ma hum bimu'minin, padahal mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena imannya itu hanya sebatas di mulut. Padahal iman itu mencakup dari 3 unsur. Hafidhu bil lisan, mengucapkan dengan lisan, mengucapkan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulnya. Tapi tidak cukup hanya diucapkan, tapi wa tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati. Kenapa dengan hati? Kenapa bukan mata? Karena hati mampu melihat, mampu meyakini yang tidak bisa dilihat adalah dengan adanya Allah. Setelah meyakini dengan hati, membenarkan dengan hati, tidak cukup pula hanya membenarkan dengan hati, tapi wa af'alu bil arkan, mengimplementasikan, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itulah 3 unsur. Ketika sudah beriman, mengatakan, mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengimplementasikan dalam kehidupan nyata, itulah yang sebenarnya keimanan yang sesungguhnya. Dan iman inilah yang mendorong kita untuk melakukan sebuah ibadah. Karena ibadah yang diperintahkan oleh Allah itu hanya ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman.
Perintah puasa ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu hanya ditunjukkan kepada orang yang beriman. Berlaku adil pun ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti. Hai orang-orang yang beriman, tegakkanlah kebenaran dan berlaku adillah. Nah, ciri orang yang beriman, masih banyak ciri-ciri, tapi salah satu ciri orang yang beriman adalah senantiasa mengevaluasi dirinya. Melihat kekurangannya, tujuannya apa? Untuk memperbaiki, bukan sebaliknya. Mengevaluasi kekurangan orang lain, mencari kekurangan orang lain, lalu disebarkan kepada orang lain, apalagi sampai menyebarkan melalui media-media sosial. Betapa banyak saudara-saudara kita sekarang sibuk mencari kekurangan saudaranya, sibuk mencari aib orang lain baru disebarkan. Padahal Nabi mengatakan, man sattarul muslimin sattarallahu lahu fid dunya wal akhirat. Barang siapa yang menyembunyikan aib kekurangan saudaranya, maka Allah akan menyembunyikan aibnya dunia dan akhirat. Tapi betapa banyak sekarang ini. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seseorang, tidaklah dikatakan beriman kepada Allah dan akhir ketika dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya. Artinya kita mencintai diri kita, kita senantiasa menjaga keburukan kita, aib kita agar tidak diketahui orang banyak. Begitu pula kita menjaga aib saudara-saudara kita. Janganlah kita sebarkan aib saudara-saudara kita sebagaimana kita tidak mau agar aib kita diketahui orang lain. Inilah ciri orang yang beriman, dan orang yang beriman itu senantiasa menjalin hubungan silaturahim. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khair aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan akhir, dia berkata yang baik. Kalau tidak bisa, hanya diam. Ini yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kemudian yang kedua, setelah kita sudah meningkatkan keimanan, bagaimana iman itu bisa meningkat? Adalah dengan kata Rasulullah, al-imanu yang yasidu bit-ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah karena ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Kemudian bagaimana pula meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah? Takwa itu adalah kehati-hatian kita. Takwa adalah melaksanakan segala perintah Allah, intisalu awamirillah wa jatinabun nawahi, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Cara untuk meningkatkan, mengokohkan ketakwaan kita kepada Allah, menurut Abdullah Nasi Ilwan, yang pertama kita lakukan al-mu'ahadah. Apa itu mu'ahadah? Senantiasa kita mengingat dan menunaikan janji kita. Janji kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Karena Allah menciptakan kita di dunia ini tujuannya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, menyembah kepada Aku. Kemudian yang kedua, bagaimana meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah? Yang kedua, melakukan muraqabah. Tidak terasa kita sudah memasuki tahun 1448 Hijriah. Itu berarti bahwa umur kita bertambah. Kalau ada penambahan pergantian tahun, umur kita bertambah, tapi usia kita berkurang. Maka kita evaluasi diri kita, muraqabah, senantiasa kita muhasabah. Yang kedua, muhasabah, introspeksi diri, mengevaluasi diri kita. Evaluasi bagaimana kualitas ibadah kita, bagaimana kualitas sholat kita, ada nggak peningkatan di tahun-tahun yang kita lewati. Kemudian yang ketiga adalah kita lakukan al-muraqabah untuk meningkatkan ketakwaan kita, senantiasa merasa diri kita dilihat dan diawasi oleh Allah. Kenapa banyak orang melakukan dosa? Karena dia tidak memiliki sifat al-muraqabah, tidak menghadirkan Allah di segala aktivitasnya. Dia merasa ketika tidak dilihat oleh manusia, dia merasa sudah aman bahwa saya tidak dilihat oleh manusia. Tapi orang yang senantiasa muraqabah, walaupun tidak dilihat oleh manusia, tapi tertanam di dalam hatinya bahwa ada Allah yang melihat saya. Kemudian yang terakhir kita lakukan kemudian selanjutnya kita melakukan mu'aqabah. Mu'aqabah itu meneteskan air mata, menyesali diri kita atau bertobat sekiranya kita melakukan dosa. Karena bukanlah orang yang buruk itu melakukan dosa, tapi orang yang buruk itu orang yang senantiasa melakukan dosa tapi tidak mau bertobat.
Kemudian yang terakhir mujahadah, kita bersungguh-sungguh. Artinya luruskan niat kita ketika kita melakukan suatu amalan atau ibadah. Sebagai kesimpulan dalam khutbah yang singkat ini, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi pribadi muslim yang mendapatkan keselamatan, kebahagiaan baik di kehidupan dunia maupun begitu pula kehidupan akhirat nanti. Sehingga kita akan mendapatkan ilolongannya salama kenge rilino makputu parur ya akhirat. Demikian barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala hasan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Warda Allahumma an arba'ati khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati tabi'in tabi'in man tabi'an ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahu akbar. Summa ya'lamu ma tasna'un. Summa aqimus shalah.